Hey, selamat datang kembali di Next Gen Visio. Tempat diskusinya para visio muda Indonesia dengan tagline kebanggaan kita, Movement Revolution. Yoi, halo semuanya. Wah, seneng banget nih bisa ngobrol lagi bareng kalian. Bener banget. Buat kalian yang mungkin lagi dengerin ini sambil ngopi di sela-sela waktu istirahat stase klinis, atau yang matanya udah setengah watt gara-gara nugas laporan kampus, stay tune terus ya. Mumpung lagi pada rehat nih, hari ini obrolan kita bakal agak menggeser cara pandang kalian sih. Betul. Jadi hari ini kita mau melakukan obrolan mendalam tentang literatur dan jurnal-jurnal terupdate dari tahun 2025 sampai 2026, spesifik tentang Current Update Manual Therapy. Nah iya, dan perlu dicatat nih, misi utama sesi bahas tuntas kita hari ini tuh bukan buat menyalahkan teknik-teknik canggih yang udah kalian pelajari susah payah di kampus ya. Jelas bukan. Tujuan kita murni mau merevolusi cara berpikir di balik tangan kita itu sendiri. Kita mau ubah pola pikir dari yang, sekedar tukang kretek, menjadi fisioterapis yang benar-benar evidence-based. Setuju banget, karena gini loh. Menguasai teknik manual yang presisi itu emang luar biasa. Tapi teknik itu kan pada akhirnya cuma alat bantu ya kan? Benar. Kalau fondasi berpikirnya atau clinical reasoningnya tuh masih pakai narasi lama, ya kita berisika membatasi potensi pemulihan si pasien. Atau malah, parahnya bikin masalah baru gitu. Tepat. Jadi kayaknya relate banget nih sama realita di lapangan. Seberapa sering sih kita dengar pasien atau bahkan kadang fisio senior di klinik bilang, tulangnya geser nih, harus dibetulkan. Sering banget kan? Sering banget, parah. Kayak udah jadi template gitu ngomongnya. Nah, oke. Mari kita bedah ini. Gimana nih secara sains terbarunya? Gini. Untuk bisa bergerak maju tuh kita emang harus berani jujur dulu ya. Lihat kelemahan narasi lama kita. Ada satu living review yang gila sih. Ini komprehensif banget, diterbitin di jurnal PLOS ONE tahun 2025 oleh Keter dan timnya. Oh, wow, 2025 ya? Apa tuh temuan utamanya? Mereka ini nggak main-main loh. Mereka membedah 62 tinjauan sistematis, naratif, sampai scoping review yang secara khusus neliti cara kerja terapi manual. Dan kesimpulannya tuh tegas banget. Kesimpulannya gimana? Bukti ilmiah untuk mekanisme biomekanik kayak mengoreksi struktur sendi, merilis perlengkatan jaringan secara permanen, atau membetulkan posisi tulang, itu berada di level critically low. Sangat-sangat rendah buktinya. Wait, critically low? Maksudnya ini bukan cuma sekedar, buktinya masih kurang kuat gitu kan? Bukan, ini bener-bener levelnya sangat rendah. Ini terdengar kayak landasan ilmiahnya ada di dasar jurang sih. Tapi jujur aja nih ya, sebagai fisio muda yang praktek langsung di bed pasien, pas kita menekan tulang punggung pakai teknik mobilisasi PA gitu, postero-anterior, kan, tangan kita ini tuh beneran kerasa loh ada tahanan yang rilis. Iya, pasti kerasa ada yang beda kan? Sendinya kerasa lebih longgar. Nah, kalau sains bilang secara biomekanik itu buktinya critically low, terus apa dong yang dirasain tangan kita? Masa iya kita halusinasi berjemaah? Nah, pertanyaan yang sangat valid. Dan itu kebingungan yang dirasain hampir semua visio sih. Yang dirasain tanganmu itu nyata kok, tapi penjelasan di baliknya yang selama ini agak keliru. Oh gitu? Terus penjelasan yang benar gimana tuh? Jaringan manusia itu kan elastis ya. Pas kamu nekan, otot dan kapsul sendi emang meregang secara temporel sementara waktu gitu. Tapi begitu tekanan tanganmu dilepas, jaringannya ya balik lagi ke posisi aslinya. Nggak ada struktur yang pindah gitu ya? Betul, nggak ada struktur anatomi yang posisinya pindah permanen akibat dorongan tangan kita. Rasa longgar yang kerasa itu bukan karena tulangnya masuk ke rel yang benar, tapi karena otot di sekitar sendi itu tiba-tiba rileks dan nurunin ketegangannya aja. Oke. Aku paham sekarang. Ini ngingetin aku sama satu analogi dari literatur yang kita baca buat obrolan mendalam ini. Analogi air terjun sama penggilingan gandum. Wah iya, analogi yang itu pas banget sih. Coba ceritain gimana tuh? Jadi gini loh, bayangin ada air terjun, terus di bawahnya ada kincir penggilingan gandum. Air terjun itu jatuh, terus muter kincir, lalu gandumnya tergiling dong. Kalau kita lihat dari luar, kita bisa mikir air terjun itu kayak berniat atau punya kesadaran buat giling gandum. Padahal kan nggak gitu ya? Iya, padahal air terjun itu murni bergerak gara-gara hukum gravitasi fisika aja. Nah, sama persis kayak terapi manual. Terapi yang kita kasih emang berhasil muter kincir pemulihan pasien nyerinya berkurang gitu kan, tapi bukan karena kita berhasil membetulkan anatominya. Ada
hukum alam lain yang bekerja di balik layar nih, yang sering kita lewatin. Analogi yang sangat brilian. Dan yang sangat memukau di sini adalah ketidaksadaran kita akan hukum alam lain ini tuh bikin profesi kita kayak dibangun di atas piramida terbalik. Wait, piramida terbalik gimana tuh maksudnya? Bayangin piramida deh. Dasar piramida yang harusnya jadi fondasi paling kuat, itu selama ini malah kita isi pakai narasi biomekanik yang tadi riset PLOS-ONE bilang buktinya paling lemah. Oh iya bener, yang critically low tadi ya? Iya. Sementara di bagian puncak piramida yang secara ilmiah buktinya tingkat moderat dan paling konsisten, itu malah jarang banget kita komunikasikan ke pasien. Wah, bener juga. Jadi kita nih seolah berjualan fitur produk yang salah ya ke pasien. Nah, ini bawa kita ke pertanyaan inti nih. Kalau yang kita sentuh dan ubah itu bukan susunan tulang, terus apa dong yang lagi kita manipulasi di dalam tubuh pasien? Karena nyerinya beneran hilang loh. Jawabannya tuh jauh lebih elegan dan menakjubkan daripada sekedar urusan mekanik, tukang benerin engsel gitu. Yang sedang kalian sentuh dan ajak komunikasi lewat tangan, itu adalah sistem saraf pasien. Sistem saraf ya? Oke, ada data terbarunya nggak soal ini? Ada dong, riset sangat detail dari tim Jupin di tahun 2025 membedah jalur ini. Mereka nemuin pas tangan kita nyentuh kulit, otot, atau sendi pasien, kita tuh mengaktifkan setidaknya 3 jalur neuromodulasi utama di sistem saraf. 3 jalur ya? Kita bahas satu-satu deh. Jalur pertama apa tuh? Jalur pertama, dan ini yang paling kuat ya, itu modulasi nyeri descendent. Oke, modulasi nyeri descendent. Bisa dijelasin pakai bahasa yang lebih gampang dicerna nggak? Gimana prosesnya dari detik pertama tangan kita nempel di kulit pasien? Tentu. Jadi gini, pas kamu kasih tekanan manual, terutama yang teknik manipulasinya cepat kayak High Velocity Low Amplitude atau HVLA ya, kamu itu ngerangsang reseptor mekanik di area sendi. Terus sinyalnya naik ke otak gitu? Betul, sinyal dari reseptor ini melesat naik ke sumsum tulang belakang, terus naik sampai ke sebuah area di batang otak yang disebut peria aqueductal gray, atau biasa kita singkat PAG. PAG ya? Nah, PAG ini tugasnya ngapain di otak? PAG ini tuh ibarat pusat komando keamanan di otak kita. Pas dia terbangun sama sinyal mekanik dari tanganmu tadi, dia langsung merintahin otak buat melepas painkiller atau pereda nyeri alami tubuh, kayak opioid endogen sama serotonin. Oh, wow. Jadi langsung diblokir nyerinya ya? Iya, sinyal nyeri dari pinggang pasien yang tadinya mau naik ke otak, langsung diblokir di tengah jalan sama painkiller alami ini. Wah, gila. Ini mind-blowing sih. Jadi tangan kita ini, sebenarnya semacam saklar aja buat ngehidupin pabrik morfin alami di otak pasien. Secara sederhana, iya, persis kayak gitu. Tapi, wait. Aku kepikiran satu hal kritis nih. Kalau mekanismenya murni cuma ngirim sinyal ke saraf pusat, terus kenapa kita butuh teknik manipulasi yang kasar dan cepat kayak HVLA? Nah, itu. Maksudku, kenapa tekanannya harus sampai berbunyi krek gitu loh? Kalau cuma main saraf, harusnya elusan lembut atau pijatan biasa aja udah cukup dong buat ngasih sinyal. Kenapa butuh dorongan mekanik kenceng? Disitulah jeniusnya sistem saraf kita. Saraf kita tuh punya banyak jenis reseptor, dan mereka cuma bakal aktif kalau dikasih jenis stimulus yang spesifik. Maksudnya ada reseptor yang pilih-pilih gitu ya? Banget. Elusan lembut itu cuma ngaktifin reseptor raba yang ngasih efek soothing atau menenangin aja. Tapi buat ngebangunin si area PAG di batang otak tadi, supaya ngelepas painkiller dosis tinggi, kamu butuh stimulasi pada mekanoreseptor ambang tunggi. Oh, high threshold mechanoreceptors gitu kan bahasanya? Betul. Reseptor jenis ini letaknya lebih dalam di kapsul sendi, dan dia cuma merespons regangan yang cepat dan spesifik, kayak pas kita lakuin HVLA tadi. Jadi gaya mekanik itu ya tetap penting, tapi fungsinya bukan mindahin tulang, melainkan buat jadi kunci pembuka jalur saraf yang spesifik itu. Make sense banget. Jadi tekniknya sih tetap dipakai di klinik, tapi niat di kepala kita aja yang diubah ya. Oke, itu tadi jalur pertama lewat otak. Nah, jalur neuromodulasi yang kedua apa nih? Jalur kedua ini mainannya di sistem saraf otonom. Terapi manual terbukti nggak sih respons ke saraf otonom yang sangat individualistis pada tiap pasien loh. Individualistis gimana tuh? Beda-beda efeknya? Iya, beda-beda. Pada banyak pasien, pas kita mobilisasi tulang belakangnya, itu memicu sistem saraf parasimpatis, sistem rest and digest. Ini yang bikin otot besar di punggung tiba-tiba turun tonusnya. Napas pasien jadi dalam, dan mereka ngerasa super relax. Kadang sampai ketiduran di bed terapi kan?
Sering banget tuh kejadian pasien ngorok pas di terapi. Nah, tapi ada juga pasien yang justru ngalamin aktivasi saraf simpatis. Jadi, habis di terapi mereka malah ngerasa lebih waspada, matanya melek, dan badannya kerasa seger banget. Ah, pantesan. Kadang aku tuh mikir, kok ada pasien yang habis di terapi bawaannya nguap mulu, tapi ada bapak-bapak yang habis dikasih teknik yang sama persis, malah bilang badannya enteng dan matanya melek seger. Ternyata emang respon saraf otonomnya yang beda ya. Terus, jalur ketiganya apa nih? Nah, ini jalur yang kadang sering ditabrakan sama ego klinis kita sendiri, yaitu efek kontekstual, ekspektasi, dan placebo. Wait, placebo. Aduh, kalau dokter atau physio-clinical educator di klinik bilang efek terapiku cuma placebo, sejujurnya aku pasti down sih, kerasa gagal gitu. Emang kenapa? Kan placebo. Ya kan kata placebo di kalangan fisio konotasinya negatif banget. Kesannya tuh kayak, itu mah pasiennya aja yang sugesti, nggak beneran sembuh pakai intervensi kita. Kenapa di sains terbaru ini placebo malah dianggap jalur yang valid dan bukan sekedar sugesti kosong? Karena sains di 2025 ini membuktikan kalau placebo tuh bukan fenomena psikologis kosong. Ia adalah perubahan neurobiologis yang benar-benar nyata dan bisa diukur loh di otak. Masa sih bisa diukur? Gimana cara kerjanya efek konteks ini? Coba bayangin, pas pasien masuk klinik, lihat ruangannya bersih, terus ketemu sama kalian yang senyumnya hangat, dengar penjelasan kalian yang meyakinkan, dan akhirnya ngerasain sentuhan tangan kalian yang percaya diri. Semua konteks itu secara harfiah nurunin tingkat ancaman yang dipersepsiin sama otak pasien. Oh, jadi pas otak merasa aman, dia otomatis nurunin volume nyerinya ya? Persis, tinjauan ilmiah ngebuktiin kalau interaksi penuh empati aja tuh udah bisa ngubah ambang batas nyeri pasien loh. Jadi placebo di sini tuh bukan berarti kamu nipu pasien pakai sugesti, tapi kamu berhasil nyiptain lingkungan yang bikin otak pasien itu menyembuhkan dirinya sendiri. Wow, itu konsep yang indah banget sih. Sentuhan dan empati itu ternyata intervensi klinis yang benar-benar sah. Tapi, ngomong-ngomong soal ekspektasi pasien ya, ada satu hal yang nggak bisa dihindarin pas kita jaga di klinik. Soal apa tuh? Pasien minta apa? Disinilah bagian yang benar-benar menarik. Gimana sama urusan bunyi crack alias audible pop itu? Maksudku, pasien kan sering banget menuntut bunyi itu. Mereka merasa kalau lehernya belum bunyi, ya belum afdol, belum sembuh. Oh iya, paham. Dan jujur aja nih, fisio muda juga sering banget merasa gagal unjuk skill. Kalau pas dia manipulasi, nggak ada bunyi cracknya. Sebenarnya apa sih fungsi bunyi ini di sistem saraf? Oke, ini mitos terbesar yang harus segera kita luruskan bareng-bareng buat para fisio muda. Bunyi crack atau audible pop itu sama sekali tidak diperlukan untuk menghasilkan perubahan perda nyeri di sistem saraf pusat. Oh ya? Nggak wajib bunyi? Nggak sama sekali. Studi tentang manipulasi servikal di 2025 secara konsisten nemuin bahwa efek penurunan nyeri sama relaksasi otot itu tetap terjadi persis sama kuatnya, mau tekniknya bunyi crack atau nggak bunyi sama sekali. Wah, terus bunyi ledakan kecil itu sebenarnya dari mana datangnya dan buat apa efeknya? Secara mekanik, itu murni cuma pelepasan gas di dalam cairan sendi kavitasi biasalah. Nah, secara neurologis, bunyi itu ya cuma sebuah stimulus sensoris tambahan aja. Emang bener sih, kadang otak mengasosiasikan suara crack itu dengan sensasi pelepasan atau kelegaan. Jadi kayak kepuasan tersendiri aja gitu ya buat otak? Iya, itu cuma bonus sensasi, bukan penanda keberhasilan teknis kamu. Jadi kalau teknikmu nggak bunyi, bukan berarti sendinya belum masuk ya. Dan tolong, jangan pernah mengulang teknik manipulasi keras berkali-kali secara paksa, cuma demi ngejar bunyi crack. Itu sangat bahaya dan nggak evidence-based. Wah, ini validasi banget nih buat teman-teman fisio muda yang lagi stase muskuloskeletal. Kalau pas ujian praktik teknik HVLA kalian nggak bunyi, kalian nggak usah panik atau ngerasa gagal ya, bangga aja. Karena kalian tuh sebenarnya udah tetap berhasil ngelakuin neuromodulasi ke saraf pasien. Bener banget, pede aja. Nah, pemahaman tentang neuroscience ini emang keren banget ya, tapi ini bawa kita ke tahap implementasi nih. Gimana teori-teori canggih ini beneran ngubah cara kita menghadapi pasien di bed? Apa urutan clinical reasoning kita sebelum tangan ini mulai bergerak nyentuh punggung pasien?
Prinsip paling mendasar di era modern ini tuh, jadilah fisioterapis dulu, baru kamu jadi manual terapis. Sebagai fisio muda, identitas utama kalian kan ahli gerak yang ngevaluasi pasien secara holistik. Jangan gampang gatel pengen langsung main kretek aja gitu kan? Betul, ada framework penalaran klinis yang baru nih. Langkah pertama dan yang paling wajib itu, lakuin screening biopsikososial sebelum nyentuh pasien sama sekali. Screening biopsikososial ya? Ini yang biasanya pakai kuesioner macam start back tool gitu kan? Tapi mari kita bicara realita lapangan deh. Kalau kita lagi stase di klinik yang pakai BPJS nih. Pasien kan antri panjang banget di luar. Kita cuma punya waktu 15 menit per pasien. Masa iya kita nyodorin kertas kuesioner panjang buat diisi? Gimana taktik praktisnya? Ya nggak harus selalu pakai kuesioner cetak kok kalau waktunya emang mepet. Yang penting tuh substansi dari screening itu dapat, yaitu nyari yellow flags atau bendera kuning psikososial. Cara nyarinya gimana pas lagi ngobrol singkat? Pas kamu lagi anamnesis atau tanya jawab subjektif, sisipin aja pertanyaan kunci. Kayak, Bapak, apakah nyeri ini bikin Bapak jadi bener-bener takut buat bergerak? Atau, Ibu ngerasa nggak sih kalau punggung Ibu ini tuh udah rusak parah dan nggak bisa sembuh lagi? Terus kalau mereka jawab iya sambil panik atau emosional banget? Nah, kalau jawabannya iya dan emosional, itu jelas yellow flag. Pasien dengan tingkat kinesiofobia atau ketakutan gerak berlebihan sama kecemasan yang tinggi ini, sistem sarafnya lagi hipersensitif banget. Dan kalau sarafnya lagi sangat sensitif, digempur pakai manual terapi yang keras malah nggak mempan ya? Tepat. Apalagi kalau manipulasinya asal kasar gitu. Otak mereka yang udah ngerasa terancam bakal nganggap dorongan tanganmu itu sebagai serangan tambahan. Ujung-ujungnya nyerinya malah makin parah. Oh, bahaya juga ya ternyata. Terus buat pasien tipe gini, intervensi pertamanya apa dong? Mereka ini jauh lebih butuh Pain Neuroscience Education atau PNE. Kamu harus edukasi mereka dulu pelan-pelan. Yakinin kalau rasa sakit yang hebat itu nggak selalu berarti ada kerusakan struktur fisik yang parah. Nanti kalau otaknya udah mulai tenang, baru deh manual terapi bisa kamu masukin secara perlahan. Masuk akal banget. Oke, anggaplah kita udah screening dan pasien ini nggak punya masalah dominan di psikososialnya. Langkah kedua dari clinical reasoning kita apa? Langkah kedua, menetapkan hipotesis mekanisme dominan. Berhentilah nulis di rekam medis pakai kalimat jadul kayak terdapat kekakuan pada sendi servikal, tindakan mobilisasi untuk melonggarkan sendi. Itu terlalu mekanik dan sempit banget. Terus kita nulisnya gimana dong biar kelihatan update? Ubah hipotesis sasarannya. Tulisnya, saya pakai teknik mobilisasi tulang belakang buat ngasih stimulus ke mekanoreseptor, tujuannya buat ngaktifin pain modulation di batang otak selama 20 menit, biar pasien nanti bisa latihan gerak ekstensi tanpa ngerasa sakit. Wow, itu elegan banget bahasanya. Jadi teknik manual yang kita pilih itu punya target neurofisiologis yang spesifik dan yang paling penting punya tujuan fungsional ya. Nah, itu dia, fungsional. Yang mana ini nyambung banget sama langkah ketiga, evaluasi efek berbasis fungsi. Jangan ngejadiin bunyi krek sebagai patokan, apalagi cuma nanya skala nyeri fas pas pasien lagi diam rebahan. Yang benar itu, lihat fungsi geraknya setelah dikasih intervensi ya kan? Sangat betul. Evaluasinya tuh harus berupa pertanyaan fungsional. Contohnya, rheumatoid geraknya nambah nggak? Terus pasien sekarang bisa nggak ngebungkuk buat ngikat tali sepatu? Yang mana hal itu tadi pagi bikin dia nangis kesakitan. Kalau ternyata nggak ada perubahan gerak sama sekali, Aturan klinis dari riset terbaru tuh tegas banget. Kalau setelah 2-3 sesi terapi manual nggak ada perubahan fungsi gerak yang berarti, hentikan. Jangan mengulang-ulang teknik yang sama berminggu-minggu dengan harapan tiba-tiba sembuh. wah, ini persis kayak kita terus-terusan mengencangkan baut di sebuah mesin yang desain awalnya emang udah salah. Kalau masalah utama si pasien itu ada di motor kontrolnya yang berantakan, tapi kita sebagai fisio malah asyik sibuk mobilisasi sendi faset punggungnya tiap minggu tanpa ngasih resep latihan gerak. Ya, kita ngelakuin hal yang sia-sia. Bener banget, sia-sia dan bikin pasien buang waktu. Jadi, apa makna dari semua ini? Posisi terapi manual tuh sekarang di mana sih hierarkinya? Apakah dia cuma jadi peran pembantu aja?
Kalau merujuk ke meta-analisis terbaru, kayak yang di European Journal of Pain tahun 2025, kesimpulannya tuh indah banget. Manual terapi emang bukan intervensi yang bisa berdiri sendiri buat kesembuhan jangka panjang. Posisinya dia tuh murni sebagai katalisator. Katalisator untuk apa? Dia membuka sebuah jendela kesempatan, window of opportunity, berdurasi sekitar 20-30 menit, di mana sistem saraf pasien mereda dan nyerinya benar-benar turun drastis. Nah, di dalam jendela waktu yang sempit inilah, si pasien wajib banget ngerjain exercise terapi atau latihan aktif yang udah fisioresepkan. Jadi buat buka jalan ya? Iya, latihan aktif inilah ya nanti mendidik ulang otak sama otot pasien secara permanen, kombinasi sentuhan yang nenangin saraf, dilanjutin gerakan aktif. Itulah standar emas fisioterapi saat ini. Cakep banget ini konsepnya. Tangan kita yang ngebuka jalan nembus rasa sakit, lalu tubuh pasien sendiri yang harus berjalan menyusuri jalan itu lewat latihan. Tapi nih, clinical reasoning kan emang udah benar di kepala kita. Teori jurnal juga udah hatam. Tantangan paling epiknya pas lagi di klinik itu adalah seni komunikasi ke pasien. Oh, ini nih yang paling menantang. Gimana coba kalau ada pasien masuk ruang terapi, bawa rujukan dari dokter, duduk santai, terus dengan pedenya ngomong, "Fisio, tadi dokter ortopedi bilang tulang belakang saya geser dikit ke kiri nih. Tolong dipijet, terus didorong ke kanan lagi dong biar benar posisinya." Kan kita nggak mungkin langsung mendebat si bapak ini pakai jurnal bahasa Inggris kan? Terus, kenapa sih mempertahankan narasi tulang geser ke pasien ini bahaya banget? Bahayanya tuh sangat nyata dan tragis sih efeknya. Pertama, narasi tulang geser itu nyiptain ketergantungan struktural. Pasien mulai nyanggep tubuhnya itu kayak mesin mobil yang ringkih, yang harus selalu dibawa rutin ke bengkel fisio biar bautnya nggak kendor. Terus mereka jadi kehilangan kemandirian gitu ya sama tubuhnya sendiri. Teks buat ngelindungin area situ. Dan ini ujung-ujungnya memicu kinesiofobia tadi ya. Kalau fisio muda malah ngiyain dan bilang, "Wah, iya Pak, ini tulang Bapak geser parah." Otomatis si Bapak bakal takut setengah mati dong buat sekedar ngebungkuk. Dia bakal mikir badannya tuh rapuh banget dan bisa patah kapan aja. Niat kita mau nyembuhin, mulut kita malah bikin pasien cacat secara fungsional gara-gara takut gerak. Makanya komunikasi itu krusial banget. Jangan asal ngiyain hal yang salah. Terus taktik komunikasinya gimana kalau ketemu pasien yang udah terlanjur percaya? Tulangnya meleset. Aku mau coba role play nawarin satu analogi deh, yang aku pelajari dari bahan jurnal kita. Ini asik banget sih buat dicoba. Kita pakai analogi reboot laptop. Gimana? Wah, boleh banget tuh. Silakan coba demonstrasiin gimana kamu ngomong langsung ke bapak tadi di klinik. Oke, jadi pas si bapak minta tulangnya dikembaliin, aku bakal senyum sambil bilang tenang gini. "Bapak, tubuh manusia itu luar biasa kuat loh Pak. Dia nggak bekerja kayak susunan balok Lego yang gampang bongkar pasang atau geser sana-sini. Jadi Bapak nggak perlu khawatir ada struktur yang rusak parah." Nice. Terus lanjutannya? Yang sebenarnya saya lakukan lewat sentuhan dan tekanan di punggung Bapak nanti adalah meriset sistem saraf Bapak. Saat ini, sistem saraf Bapak lagi lemot dan sangat sensitif sama nyeri. Mirip banget kayak laptop di rumah kalau lagi ngehang gara-gara kebanyakan buka aplikasi. Lewat terapi manual ini, saya ibarat lagi mencet tombol restart. Wah, analoginya dapet banget sih. Tujuannya, supaya kita punya jendela waktu setengah jam ke depan, di mana punggung Bapak terasa enteng dan nyaman. Nah, mumpung lagi ngerasa nyaman, pemulihan jangka panjangnya ada di tangan Bapak sendiri nih, lewat latihan gerak ringan yang bakal kita lakuin bareng-bareng habis terapi ini. Gimana? Cukup mudah dicerna kan buat orang awam? Itu sempurna. Pendekatan itu tuh jujur secara ilmiah tanpa harus terjebak pakai jargon-jargon yang ribet. Kamu memvalidasi rasa sakitnya, jelasin prosesnya pakai logika sederhana, dan yang paling krusial, tanggung jawab kesembuhan itu dibalikin dengan elegan ke tangan si pasien. Bener, jadi kita nggak ngasih janji palsu. Iya, kamu nggak ngejanjikan keajaiban mutlak dari tanganmu, tapi kamu memberdayakan pasiennya. Dan kalau kita hubungkan ini ke gambaran besarnya, perubahan paradigma komunikasi kayak gini tuh udah terjadi secara masif loh di level global. Oh iya, berarti masap-masap besar terapi manual yang kita pelajarin di kampus, yang terkenal sangat struktural banget itu, mereka juga udah mulai ganti haluan. Tentu saja dong.
Di kurun waktu 2025 ini, tokoh-tokoh besar itu udah pada berevolusi. Mulligan konsep misalnya, yang dulu sangat fokus banget bahas positional fault atau kesalahan posisi sendi, sekarang secara eksplisit ngajarin kalau efektivitas teknik mereka itu berakar kuat pada neurofisiologi dan pain science. Wow, Mulligan aja udah adaptasi ya. Kalau yang lain gimana? Maitland Concept juga sama. Mereka udah ngintegrasiin pemahaman biopsikososial ini sejak level dasarnya. Begitu juga McKenzie Method. Terus yang paling tinggi nih, badan dunia kayak IFORMPED, Federasi Internasional buat Terapi Manual Ortopedi, mereka itu lagi ngelakuin perombakan kurikulum besar-besaran biar semua cabangnya di seluruh dunia sejalan sama pendekatan berbasis saraf dan fungsi ini. Gila, luar biasa banget. Jadi ini benar-benar sebuah movement revolution di dunia nyata ya. Kalau badan dunia sekelas IFORMT dan mazhab raksasa aja udah mau dengan rendah hati ngakuin kekurangan narasi lamanya terus berubah, masa iya kita sebagai generasi penerus di Indonesia masih mau ngotot pakai narasi jadul, tukang benerin tulang? Kita ini kan next gen visio. Setuju, nggak ada alasan buat nggak update ilmu. Nah, sepertinya ini momen yang pas banget ya buat mengikat semua diskusi mendalam kita hari ini. Teman-teman visio muda, kita ini punya tanggung jawab moral yang gede banget loh. Jujur aja, buat memutuskan nggak ngelakuin teknik kretek-kretek, padahal si pasien udah merengek minta, karena clinical reasoning kalian nemuin ada yellow flags, itu tuh butuh keberanian yang sangat luar biasa dari kalian. Emang butuh nyali yang besar buat ngelawan ekspektasi salah dari pasien. Jauh lebih gampang memuaskan ego sesaat kita, ngekertek punggung pasien, terus dapat senyum puas mereka sebelum pulang? Daripada apa tuh? Daripada repot-repot duduk berhadapan, ngasih edukasi ilmu nyeri, ngeyakinin mereka kalau badannya itu kuat dan nggak rapuh, terus ngebimbing mereka latihan gerak pelan-pelan. Tapi ya, fisio sejati tahu persis kapan harus menyimpan amunisi manual terapinya dan kapan harus mengeluarkannya sebagai katalisator gerak. Setuju 100%. Nah, sebelum kita berpisah di obrolan kali ini, aku mau nitip satu pemikiran penutup nih buat kalian semua. Sesuatu yang bisa kalian renungkan habis dengar obrolan ini, entah pas kalian lagi beres-beres alat bed di klinik atau lagi di jalan pulang. Silahkan, sampaikan buat teman-teman. Coba kalian bayangin ini pelan-pelan ya. Ketika tangan kalian nyentuh tubuh seorang pasien yang lagi kesakitan, kalian itu sebenarnya nggak sedang membetulkan posisi susunan tulang layaknya seorang montir yang lagi nyervis gardan mesin. Sama sekali nggak. Melalui kelembutan dan ketegasan tekanan tangan kalian, kalian sesungguhnya sedang berbicara langsung, secara intim, dengan sistem saraf pusat pasien tersebut. Kalian lagi ngebantu otak mereka buat mereset tingkat kecemasannya, meredakan alarm bahayanya, dan pada akhirnya ngebantu mereka nulis ulang cerita tentang rasa sakit di tubuhnya sendiri. Bukankah mengendalikan sistem saraf manusia itu terdengar jauh lebih bermartabat, elegan, saintifik, dan menakjubkan daripada sekedar melabeli diri kita sebagai tukang pasang tulang? Wah, sebuah pemikiran penutup yang benar-benar indah. Saya pribadi berharap itu bisa meresap kuat ke dalam identitas setiap visio muda yang lagi dengerin kita. Amin banget. Gimana nih menurut kalian semua tentang pemahaman baru ini? Obrolan kita hari ini hukumnya wajib banget loh kalian bawa pas lagi nongkrong di kantin kampus atau pas diskusi bedah kasus bareng visio muda lain dan clinical educator kalian. Berani nggak kalian mulai nyuarain perubahan ini? Harus berani dong pastinya. Pokoknya tulis aja pertanyaan, atau mau curhat soal drama stase klinis kalian juga boleh, atau pendapat yang mungkin masih mengganjal di kolom komentar ya. Jangan lupa like kalau sesi bedah jurnal kita kali ini sukses ngasih kalian aha moment dan pencerahan yang bikin makin bangga jadi visio. Dan pastikan juga kalian bagikan link obrolan ini ke grup WhatsApp angkatan kalian biar kita sama-sama memajukan kualitas fisioterapi di Indonesia. Sampai jumpa di sesi obrolan Next Gen Visio selanjutnya. Selamat kembali bertugas, tetap semangat asah clinical reasoning kalian, dan pastinya salam movement revolution.